Islam bukan rekayasa Kangjeng Nabi Muhammad. Di antara sinetron yang baca Quran. Kadewek negara mana yang mengaku demokrasi yang maju, ndak ada. Semuanya berarah seakan-akan Tuhan itu adalah material. Itu kuncinya, kita harus berdaulat terhadap Islam. Diri anu teu bisa la haula wala quwata bus kana rububiahna Allah. Beki kasep, beki bagernya. Gitu kan, beki gede ambakna itu kan. Naon sawabna ari aing kasep, ari haji ajir goreng patut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu nyalindung abdi birabbin nasi ka pangeran jalma-jalma, malikin nasi anu ngaratuan jalma-jalma, ilahin nasi anu jadi pangeran jalma-jalma, min syarril waswasi tina gorengna anu ngaharewos, al khonnasi anu samar-samar anu nyumput, alladzi anu yuwaswisu anu ngaharewos, ieu ladzi fi sudurin nasi dina pirang-pirang atina jalma-jalma. Sidang pelajar yang berbahagia, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung ayat Al-Quranul Karim. Di dalam surat ini adalah ya dibilang surat Makkiyah, juga dibilang surat Madaniyah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi daripada dua surat Falak dan surat An-Nas ini. Pada saat itu sebagai wujud nyata bahwa Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, dan apa yang dibawa oleh Rasul bukan hasil pemikiran Kangjeng Rasul, melainkan semata-mata atas titah dan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, di mana sakitnya ini cukup sulit untuk bisa dipahami secara ilmu medis, ilmu kedokteran. Kangjeng Rasul sehat. Ya, semua yang mencintai Rasul, para sahabat terkejut dan kaget. Para tabib dikumpulkan semampunya. Begitu. Nah, maka ini bukti bahwa Kangjeng Rasul adalah manusia dan Kangjeng Rasul adalah semata-mata pelaksana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bukan rekayasa Kangjeng Nabi Muhammad. Walaupun ketentuan-ketentuannya banyak sekali juga diatur oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
juga menunjukkan bahwa manusia pun lemah. Sekian tabib tidak mampu menemukan, dan Rasul pun tidak mampu menemukan kenapa beliau sakit. Ternyata beliau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau terkena sihir. Kalau sekarang ini sihir disebutnya apa? Teluh ya. Rasul itu adalah penjabaran dalam melaksanakan titah perintah Allah, sehingga tidak boleh sesuatu yang muncul tidak ada pola pada Rasul. Hampir semua Rasul, kisah-kisah Rasul, cerita-cerita Rasul itu semuanya lebih dominan kepada bagaimana Allah menerjemahkan, mengaplikasikan situasi dengan sikap dan perilaku. Itu hal penting. Bahwa tentang bahwa Rasul itu sendiri adalah yang lemah. Kalau Rasul yang lemah, berarti Rasul salah satu sifatnya tidak ada. Sedangkan wajib Rasul memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah salah satu intinya adalah kecerdasan. Arti kecerdasan bahwa sangatlah mustahil ada masalah yang tidak diketahui oleh Rasul. Kalau ada masalah yang tidak diketahui oleh Rasul, maka Rasul tidaklah fatonah. Kemudian bahwa Rasul sidik, amanah, tabligh, fatonah juga performanya harus luar biasa, harus hebat. Jadi artinya bahwa Nabi Ayub alaihissalam sangatlah mustahil kalau memang Nabi Ayub memiliki sebuah keaiban yang sangat luar biasa. Juga bagaimana Nabi Lut terkena fitnah dengan istri, bagaimana Nabi Nuh terkena fitnah dengan anak dan sebagainya. Jadi kembali permasalahannya, kalau memang itu adalah Allah ingin menyampaikan secara totalitas, secara totaliter, maka Rasulullah miniatur yang harus menjadi polanya. Nah, diantaranya adalah tentang khawariqun lil adat, sihir yang kita pahami bahwa sihir adalah termasuk koridor adat. Ya, sihir adalah khawariqun lil adat. Sihir adalah khawariqun lil adat, tetapi khawariqun lil adat terbagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Nah, Rasul membuktikan ketika Nabi Sulaiman, ya, dari mulai Nabi Sulaiman dan akhirnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pembuktian Rasul itu kena sihir. Ketika ada sahabat Sayyidina Ali dan satu lagi Umar, apakah benar di bawah batu itu ada benda yang membuat Rasul sakit seperti itu? Dan dibenarkan bahwa ketika itu proses terjadi, sihir itu memang ada, bagaimana menyikapinya, bagaimana Islam menyikapi tentang hal yang demikian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam otomatis dijadikan ketauladanan bahwa ketika muncul itu tetap wazahqal batil inal batila kana zahuqo. Bagaimana istri tercinta mendoa dengan kalimah surat Falak dan surat An-Nas, kemudian ditiupkan ke air, lalu airnya diminum oleh baginda Rasul dan seketika itu Rasul kembali sembuh. Nah, inilah barangkali sisi lain tentang kisah Nabi kita terkena sihir
dan Falak An-Nas adalah jawaban bagaimana mengobati sihir. Artinya jalani segala sesuatu dengan hak dan benar. Bahasa Sunama ulah nu burung di tataluan, nu edan di jogedan. Nu edan di lajoanan. Artinya begitu. Ketika hal ini membuat terkaget-kaget, ya, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya pihak-pihak non-muslim, mereka akan senantiasa berupaya bagaimana menghantam Islam, bagaimana menghantam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abu Jahal. Dia menghadang dari seluruh penjuru arah angin. Telak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikalahkan. Dengan harta benda kekayaan sekalipun tidak pula. Maka pada saat itu yang namanya sihir sudah sedemikian hebat. Adalah seorang Yahudi yang bernama Lubed. Itu ahli teluh paling sakti. Maka mereka mengumpulkan kekuatan, semua ilmu teluh itu yang dipimpin oleh Lubed. Lubed membuat semacam boneka. Di boneka itu disimpan di bawah batu di sebuah sumur. Dan peristiwa ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antisipasinya kita juga jangan melawan dengan sihir. Sidang pelajar yang berbahagia, mudah-mudahan mengabulkan apa yang Allah mengabulkan apa yang kalian harapkan. Dalam tinjauan akidah. Nah ini, kalau tadi kan masalahnya bahwa khawariqul adat itu pasti ada. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, sekarang keberadaan sihir itu sendiri, ini wajib diimankan. Wajib percaya bahwa sihir itu ada. Tetapi kita tidak boleh percaya kepada sihir. Dan kita tidak boleh melakukan hal yang sifatnya sihir itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 kalau tidak salah, itu orang-orang di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman, karena ternyata Kangjeng Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bahkan dengan hudhud, bahkan jin pun bisa taluk. Mereka menuding bahwa Kangjeng Nabi Sulaiman itu adalah penyihir. Sehingga pada saat itu banyak orang penyihir-penyihir. Dan Allah pun dalam surat ini juga menyatakan bahwa ada, saya bacakan ya. Wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakina syayatin. Ada dua malaikat. Ini cerita sihir dulu ya. Ada dua malaikat yang datang ke bumi karena dia iri dengan manusia. Ya, dia juga ingin merasakan bagaimana jadi manusia, maka dia membawa sihir. Tetapi ketika dia mengajarkan sihir, dia mengatakan bahwa ini semata-mata adalah ujian. Ini semata-mata adalah godaan. Yani Harut dan Marut. Kita tidak terlalu terlena dengan cerita itu. Jadi adalah tidak mustahil yang namanya kiai, yang namanya ustaz, yang namanya umat Islam terkena dengan sihir. Karena memang sihir itu adalah ada. Akan tetapi juga bagaimana prosedur mengantisipasi, mengobati sihir itu sendiri, jangan sembarang. Sekarang ini ada banyak apa yang namanya yang istidamat itu, yang penyembuhan melalui televisi, yang memakai apa jin itu bohong. Kembali kepada masalah khawariqul adat. Pertama, calon nabi apa namanya?
irhas. Dari Nabi dan Rasul mujizat. Dari waliullah karomah. Dari mumin soleh. Setelah mumin soleh ada lagi enggak? Sekarang ini kalau yang namanya, saya mau nanya, kira-kira mumin soleh takabur moal? Kalau seorang mumin dia takabur, tertulus mumin soleh. Ini dia punya kemampuan didemonstrasikan. Walah. Ya, saya pikir apaan itu ya? Apa sihir atau apa? Sekarang ini banyak sekali yang namanya istidamat, mengaku itu, mengaku ini, ya sampai kepada penggandaan penggandaan uang dan sebagainya. Bahwa ketika batas kesadaran manusia itu memiliki batasan-batasan energi, batasan-batasan kekuatan, sehingga betapa pentingnya tasawuf. Tasawuf itu adalah sesuatu yang untuk untuk membuat pagar agar segala sesuatu meledaknya terhadap tawakal kepada Allah. Nah, tetapi kondisi dan situasi hari ini, dan memang ini diciptakan bahwa material dituhankan. Padahal kalau agama bukan begitu, segalanya bisa jadi duit, tapi duit tidak bisa jadi segalanya. Kan itu. Kamu rindu sama ibu, rindu sama bapak, anger we dibayar geda, hayang we amprok yang hidung bapak. Ya, duit tidak bisa segala-galanya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana semua kekuatan, baik kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan education, pendidikan, semuanya berarah seakan-akan Tuhan itu adalah material. Secara otomatis maka tingkat kehausan moral, tingkat kehausan emosi ini sangat luar biasa dan dipicu. Maka tentu dalam langkah-langkah formatif seperti meuli 100 dijual 150 boga bati sabaraha 50 atus ayeuna meuli misalnya 100 dijual 125 boga bati sabaraha. Itu kan langkah-langkah normatif. Lamun ti beurang dagang es, ti penting dagang bajigur. Kira-kira kan seperti itu. Nah, langkah-langkah yang normal semacam ini ternyata sudah mentok. Dagang es ti beurang turun hujan, dagang bajigur ti penting. Nah, bajigur ti penting malah kalah jadi artinya tedekeun laku, tedekeun payu. Dalam kondisi seperti ini agama kurang, nuansa materialis tinggi. Nah, muncullah hal-hal yang aneh. Makanya TV ikut-ikut menayangkan semuanya. Jadi hari ini subhanallah apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa sangat luar biasa.